warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang penyakit diabetes. Viral di media sosial cuitan warganet yang terkejut dengan banyaknya pasien anak melakukan cuci darah di RSCM. Pihak RSCM membenarkan ada 60 pasien yang menjalani terapi cuci darah. Data survei kesehatan Indonesia, 50% anak usia 3 hingga 14 tahun mengonsumsi minuman manis lebih dari 1 kali dalam sehari. Ikatan Dokter Anak Indonesia menyebut indikator awal kerusakan gagal ginjal karena gaya hidup memprihatinkan. Tingginya kebiasaan minum manis pada anak meningkatkan risiko diabetes mellitus tipe 2 jika memburuk berujung pada gagal ginjal. RSCM membenarkan ada 60 pasien menjalani terapi cuci darah, 30 diantaranya harus menggunakan mesin atau hemodialisis. Kementerian Kesehatan mencatat kasus diabetes Pusat Kesehatan Dasar tahun 2013 hingga tahun 2021 mencatat jumlah kebutuhan diabetes meningkat hingga 19 juta kasus, di mana mayoritas kenaikan terjadi pada anak-anak di atas usia 15 tahun. Perkenalkan, nama saya Azra Fardana Salsabrina yang berasal dari SMK Kesehatan Bakti Indonesia Medika Kota Mojokerto, Prodi Keperawatan. Jadi, penyakit diabetes dalam artinya adalah diabetes itu sering kencing dan mellitus adalah manis. Yang biasanya orang-orang itu sering menyebutnya penyakit gula atau penyakit kencing manis yang ditandai dengan tingginya kadar gula dalam darah. Kenapa? Karena adanya gangguan atau produksi pada insulin. Insulin adalah hormon yang mengatur kadar gula dalam darah agar tetap normal. Seberapa banyak kita makan, kalau kita masih sehat, maka akan diproduksinya insulin untuk menurunkan kadar gula dalam darah agar tetap normal. Jadi, penyakit diabetes mellitus adalah penyakit yang terjadi karena gangguan produksi atau kinerja insulin. Perkenalkan, nama saya Prani. Saya berasal dari SMK Kesehatan Bakti Indonesia Medika Kota Mojokerto. Saya berasal dari Prodi Keperawatan. Yang pertama yaitu faktor genetik atau faktor keturunan, yang dimana keluarga pasien memiliki riwayat penyakit diabetes. Yang kedua yaitu perubahan pola hidup, yang dimana remaja saat ini suka sekali mengonsumsi makanan siap saji atau minuman yang tinggi kadar gula, seperti halnya minuman boba, bubble tea, kopi-kopi kekinian, dan jarangnya berolahraga yang semakin tinggi resiko penyakit diabetes. Perkenalkan, nama saya Rinda Dwi Setianingsih yang berasal dari SMK Kesehatan Bakti Indonesia Medika Kota Mojokerto. Berasal dari Prodi Keperawatan. Kebanyakan masyarakat berpikir bahwa penyakit diabetes pada umumnya terjadi di usia tua. Namun, jika dilihat dari kenyataannya pada data dari riset kesehatan di Indonesia yang menyandang penyakit diabetes berusia di bawah 45 tahun, yaitu di antara 15 sampai 45 tahun, itu pun hanya seperempatnya saja, dikarenakan tidak terdiagnosis dan resiko timbul komplikasi yang lebih besar di kemudian hari. Perkenalkan, nama saya Vita Nur Amdia Putri, berasal dari SMK Kesehatan Bakti Indonesia Medika Kota Mojokerto. Saya dari Prodi Keperawatan. Diabetes tidak dapat disembuhkan, tetapi diabetes dapat dikontrol dan ditangani. Untuk mengontrol penyakit diabetes, penderita dapat meliputi yang pertama yaitu mengonsumsi obat-obatan sesuai resep dokter. Yang kedua, menerapkan pola hidup sehat seperti makan makanan yang bergizi, berolahraga, menghindari kebiasaan merokok, dan istirahat yang cukup. Diabetes terjadi karena tubuh mengalami gangguan pada hormon insulin. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai penyakit diabetes mellitus. Sekian dari kami. Wassalamualaikum